Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan statistika dan penerapannya. Di sini saya izin share dengan membagi tiga layar di sini. Yang kiri yaitu slide presentasi saya, yang kanan adalah soal UTS, karena di sini saya akan sedikit menjelaskan juga dari soal yang ada di sini dan jawabannya ada di sini. Kita langsung saja kepada penjelasannya. Statistika dan penerapannya. Untuk studi kasusnya, saya mengambil studi kasus yang ada di UTS, yaitu Teknopa. Ingin membuat strategi bisnis semakin berkembang. Bagaimana caranya? Nah, mungkin kalau misalkan kita tidak mengenal statistika gitu, dan kita hanya asal-asalan mengambil keputusan, itu mungkin ada beberapa perspektif gitu, terkait pengambilan keputusan tersebut. Apakah adanya suksesnya perusahaan gitu mengambil keputusan dengan kedukun? Jelas tidak. Apakah hanya dengan sekedar firasat? Itu jelas tidak. Misalkan tergantung mood oleh kepala perusahaannya, manajernya gitu. Ini keputusan untuk bulan depan ataupun tahun depan harus seperti ini perusahaan, tentu tidak oleh firasat. Apakah kita coba-coba? Tentu kalau coba-coba bisa, hanya beresiko sangat tinggi. Maka jawabannya adalah dengan statistika. Bagaimana statistika bisa menjadi awal pengambilan keputusan, yaitu diantaranya dengan mengetahui ukuran pemusatan, ukuran lokasi, kestabilan penjualan, dan distribusi penjualan. Nah, di sini saya akan share, yaitu di sini ada mind mapping yang saya buat gitu. Kalau yang saya kumpulkan dalam tugas satu itu adalah berupa tulisan tangan saya, tapi untuk di presentasi ini saya buat dengan desain grafisnya supaya lebih terbaca. Di sini bisa dilihat, yang pertama kita sebelum ke beberapa topik yang ada di slide sebelumnya, kita bahas dulu pengertian dari statistika dan statistik. Ada dua perbedaan antara statistika dan statistik, gitu. Yang pertama, kita mengenal statistik, gitu. Misalkan ada yang namanya Badan Pusat Statistik. Nah, itu apa pengertian statistiknya, gitu. Nah, statistiknya itu adalah kumpulan data-data. Misalkan di Badan Pusat Statistik ada rata-rata kekayaan orang Indonesia, ataupun rata-rata pengusaha di Indonesia ada berapa orang, atau rata-rata keluarga yang sejahtera ekonominya ada berapa. Nah, itu kan ada di Badan Pusat Statistik. Itu data-data seperti itu gitu. Jadi kurang lebih statistik seperti itu. Makanya di sini ada tertulis statistik adalah kumpulan data atau angka yang menggambarkan suatu kondisi. Nah, kalau statistik sudah diketahui, lalu apa statistika? Nah, statistika adalah ilmu untuk mempelajari statistik dalam singkatnya seperti itu. Jadi kalau lebih rincinya, statistika itu adalah ilmu untuk mengolah data, ilmu untuk menyajikan data, ilmu untuk bagaimana kita mengambil keputusan dari data yang kita olah. Nah, lalu berbicara dengan statistika tadi, kita mengetahui bahwa statistika itu terbagi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, lalu ada statistika inferensial. Nah, apa perbedaannya? Kalau statistika inferensial itu hanya sebatas kita menghitung apa ya, menghitung rata-rata misalkan. Nah, itu kita hanya menghitung itu saja gitu, tanpa kita mengetahui ataupun apa ya, mengenali ataupun menggunakan hasil dari perhitungan kita. Kita hanya sebatas ke sana. Tapi kalau statistika deskriptif itu kita lebih dalam lagi gitu. Misalkan eh apa? Misalkan oh ya, kita lanjut saja di sini ya. Lihat misalkan di sini ada perusahaan Teknopa gitu. Nah, jika misalkan dari 40 hari ini, kalau sebatas inferensial gitu, kalau sebatas inferensial, kita hanya misalkan menghitung rata-rata ini gitu. Nah, kita hanya menghitung rata-rata 40 hari ini gitu. Tapi kalau misalkan ke statistika deskriptif gitu, setelah kita menghitung rata-ratanya, nah kita menentukan keputusan yang diambil itu apa gitu. Atau misalkan ini kan hanya 40 hari ya. Nah, sedangkan di Teknopa itu sudah berdiri beberapa tahun misalkan ya. Ataupun untuk memprediksi tahun itu ataupun satu semester itu 6 bulan itu satu window itu gitu. Itu perusahaan maju atau tidak, berkembang atau tidak, ya kita menggunakan sampel 40 hari ini gitu. Oke, seperti itu. Oh maaf, sebenarnya saya terbalik gitu. Jadi untuk yang hanya sebatas menghitung, mengorganisasi, merangkum itu adalah deskriptif, gitu. Adapun untuk yang mengambil keputusan itu inferensial. Maaf sekali gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa deskriptif adalah hanya sebatas menghitung, menyajikan, merangkum, gitu.
Lalu yang mengambil keputusan itu inferensial. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, kalau populasi dan sampel, misalkan Tenova ini sudah berdiri 1 tahun gitu. 1 tahun berarti 360 hari kan. Nah, itu kalau populasi itu semuanya yaitu sebanyak 360 data itu. Sedangkan kalau sampel kita hanya mengambil setengahnya, kita hanya mengambil 1 bulan gitu. Atau misalkan kita hanya mengambil 40 hari, itu dikatakan sampel. Dan untuk lambangnya, kalau populasi itu N-nya besar, kalau sampel itu N-nya kecil. Lalu jenis data. Nah, data itu ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Dan simpelnya gitu, kalau kualitatif itu apa ya mungkin simpelnya tidak bisa dimatematika gitu, tidak bisa dikurangi jumlah semacamnya gitu karena memang berupa berupa narasi gitu. Misalkan di sini ada contohnya jenis browser Chrome, Firefox gitu. Nah itu kan apakah bisa dijumlahkan misalkan Chrome tambah Firefox itu tidak bisa. Sedangkan data kuantitatif itu ada hukum matematis di dalamnya, angka lah ya singkatnya. Lalu skala pengukuran. Skala pengukuran di sini ada 4, ada nominal, ada ordinal, internal, interval, dan rasio. Untuk nominal itu hanya sebatas pembeda kategori, misalkan laki-laki, perempuan. Kalau dalam konteksnya IT itu misalkan pengatur database gitu, ada MySQL gitu, ada MongoDB gitu. Lalu untuk ordinal ada memiliki urutan gitu. Memang masih narasi tapi itu memiliki urutan gitu ataupun memiliki peringkat. Misalkan di sini ada puas, sangat puas, cukup, tidak puas. Kalau interval gitu, interval itu sudah menjadi angka, cuman tidak memiliki nol yang mutlak gitu. Tidak memiliki nol yang mutlak. Bagaimana nol mutlak itu gitu? Jadi nol mutlak itu ketika nol gitu, itu berarti tidak ada datanya gitu. Tidak ada datanya. Sedangkan kalau rasio itu sebaliknya gitu, memiliki nol mutlak sehingga meskipun nilainya nol, nilai nol itu adalah sebuah data gitu. Memang itu datanya nol gitu. Seperti itu. Lalu penyajian data di sini ada beberapa gitu. Yang pertama adalah dengan tabel distribusi, lalu yang kedua diagram batang, lalu ketiga diagram lingkaran, yang keempat histogram. Nah, di sini saya bisa menampilkannya gitu. Contoh-contohnya yang sudah saya kerjakan dari Tusma UTS. Nah, ini contoh dari histogram jumlah transaksi harian. Ini contoh histogram. Ini contoh diagram batang. Sepertinya terlalu kecil. Bisa saya perbesar supaya terlihat. Nah, ini histogram. Ini diagram batang. Ini diagram pie. Dan ini polygon frekuensi. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada ukuran pemusatan data. Dimulai dari main itu rata-rata. Jadi kalau misalkan dari 40 hari ini, cara menghitungnya adalah menjumlahkan semua data ini, yang 40 hari ini, yang Tenova ini, jumlahkan, lalu dibagi 40. Kenapa dibagi 40? Karena jumlah datanya ada 40. Kalau misalkan jumlah datanya ada 20, berarti dibagi 20. Kalau ada jumlah datanya 10, berarti dibagi 10. Itu kita menghitung rata-rata seperti itu. Untuk kelebihan kekurangan rata-rata itu apa? Untuk kelebihannya itu kita benar-benar memanfaatkan seluruh data. Memangnya ada yang cuma sebagian? Ada nanti setelahnya. Saya jelasin. Lalu mudah dihitung dan dipahami gitu. Itu biasanya kalau rata-rata, kalau tidak salah ketika saya dulu SD juga itu sudah diajari cara menghitung rata-rata. Jadi mudah dihitung. Lalu cocok untuk analisis numerik. Nah, ini betul gitu. Kalau misalkan tadi datanya itu eh, deskriptif gitu. Itu kan kalau misalkan apalagi tidak ditentukan deskriptifnya gitu ataupun kualitatifnya, kualitatif itu akan sulit untuk menghitung rata-ratanya. Lalu kekurangannya itu sensitif terhadap outlier gitu. Outlier itu nilai ekstrim. Misalkan ada 40 data seperti di Tenova, tapi data yang ujungnya misalkan 10.000 misalkan ya, ataupun 1 juta. Nah, itu bisa jadi tingginya rata-ratanya itu sangat terpengaruh oleh itu gitu, oleh nilai ekstrim. Lalu di sini ada median. Median itu nilai tengah. Nah, ini lebih mudah lagi mungkin tapi hanya perlu effort saja gitu. Kalau misalkan datanya lebih banyak, itu kalau secara manual dihitungnya itu sangat betul-betul butuh effort gitu ya. Jadi kalau pakai komputasional itu simple. Jadi kita urutkan gitu, kita sort gitu. Lalu setelah di sort kita lihat saja nilai tengahnya berapa. Kalau misalkan itu datanya genap, itu kan otomatis ada dua. Nah, itu dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dua. Lalu modus. Nah, modus ini juga kalau pakai komputasional itu gampang. Cuman kalau misalkan dihitung manual, mungkin orang zaman dulu
Itu sangat perlu effort gitu. Makanya mungkin ya kenapa data scientist majunya di zaman sekarang karena komputasionalnya sudah memadai gitu. Jadi kalau misalkan sederhana menghitung modus seperti ini ya, kalau misalkan datanya ada 1 juta katakanlah ya, itu kalau untuk menghitung modus juga memerlukan tenaga yang ekstra lah. Itu modus, jadi kita lihat data mana yang paling sering gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi kemana gitu. Nanti kita bisa tahu, oh dari 40 hari ini kita bisa tahu seringnya perusahaan punya data pemasukan, pengeluaran, ataupun data apapun yang kita hitung, itu sekian. Kegunaan, perbedaan, dan hubungan. Di sini ada beberapa aspek yang kita bahas, yaitu makna. Makna mah, kalau median rata-rata jelas, kalau median nilai tengah, kalau modus nilai paling sering muncul. Kalau terpengaruh outlier, yang sangat terpengaruh itu adalah rata-rata, sedangkan median dan modus tidak. Lalu jenis datanya, tadi sudah dijelaskan juga, kalau median numerik, median numerik, tapi kalau modus itu bisa numerik dan kategorik. Karena memang kalau penghitungan modus tidak ada matematisnya gitu, tidak ada unsur matematikanya. Tidak ada apa ya? Tidak ada perhitungannya mungkin ya. Ya jumlah kurang bagi kali seperti itu. Lalu jumlah nilainya kalau median ataupun rata-rata jelas itu tentu selalu satu. Median juga selalu satu gitu. Meskipun dia nantinya jumlah datanya genap ya tetap akan dibagi dua gitu. Lalu untuk modus, nah ini modus itu bisa lebih dari satu atau bahkan tidak ada modus gitu. Misalkan 40 data ini semuanya sama apa ya semuanya sama frekuensinya gitu cuma muncul sekali otomatis tidak ada modus gitu tapi kalau misalkan dari 40 ini ada misalkan 160 dan 167 katakanlah ya itu muncul 5 kali dua-duanya gitu yang sedangkan yang lainnya itu cuma 2 kali itu berarti modusnya lebih dari satu. Lalu penggunaannya, nah kita masuk ke penggunaan bahwa kalau MEN itu hanya analisis umum perbandingan, kalau median itu distribusi miring, lalu kita bisa lihat juga data beroutliernya. Lalu modus kita menemukan pola paling umum. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini ada ukuran letak data. Kita ada lihat, ada beberapa yaitu yang pertama kuartil, itu dibagi 4 lah ya singkatnya. Desil itu dibagi 10, persentil itu dibagi 100. Untuk rumusnya seperti ini. Ini karena barusan kan saya perbedaannya kuartil 4, desil 10, lalu persentil 100 ini mempengaruhi rumusnya seperti ini. Kalau kuartil nanti dibagi 4 itu 25%, 25%, 25%. Tapi kalau desil 10%, 10%, 10%. Dan kalau persentil itu 1%. Semakin kecil bagian itu semakin detail datanya. Kalau interpretasi ukuran letak, kegunaannya apa gitu dari tiga ini? Nah, untuk yang pertama mengetahui posisi relatif nilai tertentu. Yang keduanya membandingkan distribusi data. Yang ketiga menentukan batas kinerja atau kategori. Yang keempat, yang terakhir yaitu mendeteksi outlier dan penyebaran datanya. Jadi bagaimana contohnya ataupun maksudnya dari penyebaran datanya? Misalkan dari data ke 1 sampai ke 50 ataupun sampai ke 20. Itu bagaimana gitu penyebaran datanya gitu. Apakah sepesat penyebaran data dari 70 ke 100 kah gitu? Itu bisa kita ketahui dari pembagian ini antara persentil, kuartil, dan desil. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Nah, ini di sini ada range, ada variance, ada standar deviasi, dan ada koefisien variasi. Nah, untuk range itu adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu data. Untuk menghitung range, misalkan di sini kalau kita lihat gitu, kita lihat ya, untuk range itu di sini berapa ya? Nah, kita lihat soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nah, kita menghitung rank. Di sini katanya itu X max yang saya temukan gitu beberapa hari ke belakang ketika mengerjakan soal itu 176. Itu sedangkan yang paling kecilnya dari data Teknopa yang 40 ini itu adalah 147. Maka 176 kali 147 29.
Apakah benar 179? Bukannya betul, betul 129. Saya takutnya sekali udah menghitung. Lalu selanjutnya varians. Nah, varians adalah rata-rata kuadrat selisih setiap data. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah satuan kuadrat dari data asli, menggunakan seluruh data dan tidak sensitif terhadap adanya selisih, terhadap tanda selisih. Lalu apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah lanjutan dari varians gitu, yaitu akar kuadrat dari varians gitu, menunjukkan rata-rata penyimpangan dan dari data dari rata-ratanya. Lalu koefisien variasi itu kelanjutan dari standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran relatif terhadap rata-rata memungkinkan pembandingan variasi antar kelompok dengan skala berbeda. Interpretasi dari keberagaman tersebut yaitu adalah kalau keragaman rendah data homogen, itu nilai datanya berdekatan. Gitu. Standar deviasi, CV, dan varian, tiga ini kecil kalau dalam keragaman rendah ataupun data homogen. Sedangkan kalau dalam keragaman sedang, itu nilai datanya cukup beragam, tapi yang tiga tadi, yaitu standar, CV, dan varians, itu juga sedang. Nah, tentu yang terakhir, yang keragaman tinggi disebut data heterogen. Nah, itu nilai datanya jelas berjauhan gitu. Sebagaimana yang tadi, yang tiganya, standar deviasi, CV, dan variansnya tentu besar. Selanjutnya, nah di sini kita masuki ukuran skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pembagian gitu. Masing-masing dibagi tiga. Kalau skewness itu kemencingan distribusi, mengukur asimetri distribusi data terhadap nilai rata-rata, menunjukkan arah kemiringan ekor distribusi. Itu kita bisa lihat di sini ada pembagiannya, ada positif, ada negatif, ada simetris. Lalu kalau di kurtosis itu pembagiannya ada leptokurtik, ada mesokurtik, dan ada pletikurtik. Nah, itu masing-masingnya kita bisa lihat polanya seperti ini. Nah, dengan pola-pola tersebut gitu, kita bisa mengetahui gitu, apakah perusahaan itu berkembang, apakah perusahaan itu statis gitu, apakah perusahaan itu memburuk gitu. Nah, dari prediksi ataupun pengolahan data-data ini gitu, kita bisa mengambil keputusan ke depannya apakah kalau misalkan ya dengan prediksi maksud saya dengan mengolah gitu. Kita bisa memprediksi kalau kita lanjut dengan strategi yang sekarang, tentu perusahaan ada kemungkinan maju juga gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan tahun kemarin maju gitu, strateginya terus dipakai gitu, tapi di tahun sekarang itu masuk ke pihak ke tahap yang standar gitu, masuk ke titik jenuh, berarti kita perlu pembaharuan. Tapi apalagi kalau misalkan kita data yang dilihat hasilnya itu menurun gitu, jelas gitu. Kita harus ngambil keputusan untuk mengubah strategi perusahaan seperti itu. Nah, bagaimana kesimpulan dari semua? Saya membuat mind mappingnya seperti ini. Nah, yang pertama adalah ukuran pemusatan data, itu ada mean, median, modus, gitu. Lalu nyambung ke ukuran penyebaran data, gitu. Ada range, varian, standar deviasi, koefisien. Setelah itu lanjut ke bentuk distribusi datanya. Yang keempat, masuk ke ukuran letak data, ada kuartil, desil, persentil, dan yang kelima terakhir adalah statistika dan penyajian data. Setelah itu barulah keputusan kita diambil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf akan banyaknya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.